Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman semua. Saya CGB Angkatan 11 Kabupaten Demak. Saya mengajar di SDN Turi Tempel 1, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Di sini saya bertugas untuk menyelesaikan tugas aksi nyata 2.3 yang akan melakukan observasi kepada Bu Khairul Mar'ati yang mengajar di kelas 5 di SDN Turi Tempel 1 juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Khairul. Selamat pagi, Pak Saifuddin. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Kabar Bapak sendiri bagaimana ya? Kabar saya juga baik atas doa panjenengan. Di sini nanti saya akan mengadakan observasi pada panjenengan. Terutama di awal observasi ini saya akan memberi atau akan menanyakan panjenengan tentang yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua area pengembangan yang hendak dicapai seperti apa, terus yang ketiga strategi yang dipersiapkan apa saja. Saya ada 3 pertanyaan tersebut nanti akan saya tanyakan kepada panjenengan. Nomor 1, tujuan pembelajaran sekiranya yang ingin panjenengan inginkan seperti apa? Tujuan pembelajaran nanti pada saat Bapak melakukan observasi, tujuan yang pertama siswa itu mampu memahami norma dan juga hak dan kewajiban baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, siswa itu dapat memberikan sebuah contoh norma dan hak serta kewajiban yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan panjenengan nanti anak-anak bisa menyerap apa yang panjenengan inginkan, dan mudah-mudahan contoh-contohnya bisa terrealisasi dengan baik dalam masyarakat maupun di rumah sekolah. Yang kedua, area pengembangan panjenengan itu hendaknya seperti apa kira-kira? Saya itu mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang akan dikembangkan gaya belajar anak, Pak. Jadi nanti siswa itu secara berkelompok, yang dalam satu kelompok itu ada yang sedang, ada yang pandai, dan ada yang kurang, dengan tujuan agar mereka itu saling berkolaborasi dalam berkelompok tersebut. Berarti nanti istilahnya persebaya. Ada semacam lembar kerja kan ya? Ada nanti lembar kerja yang akan dikerjakan secara berkelompok maupun yang dikerjakan secara individu untuk mengetahui sejauh mana anak itu memahami materi yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Ya, bagus sekali Bu itu, supaya anak tersebut bisa merealisasikan melalui soal-soal yang panjenengan berikan, semacam itu dulu. Terus yang ketiga, strategi yang dipersiapkan semacam apa? Kira-kira strategi supaya anak tersebut bisa mudah diterima, bisa menerima dengan baik, itu kira-kira strategi panjenengan seperti apa? Saya itu membuat strategi dengan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak, yang nantinya dikembangkan ke dalam KSE. Jadi anak-anak nanti itu bisa benar-benar itu berkolaborasi dengan baik di dalam satu kelompoknya. Jadi anak yang merasa pengetahuannya lebih unggul daripada teman yang ada di dalam satu kelompok itu nanti bisa istilahnya itu tukang sebaya, Pak, bisa memberikan pengarahan kepada teman yang lainnya di dalam satu kelompok. Terima kasih Bu Khairul. Saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan tentang observasi yang akan saya mulai. Jadi nanti kurang lebihnya saya penilaiannya semacam itu Bu Khairul. Jadi tujuannya sudah tercapai atau belum, area pengembangannya sudah atau belum, ya,
strateginya sudah menarik kepada dari siswa sudah bisa menerima dengan baik atau belum semacam itu Bu Khairul. Mudah-mudahan apa yang bisa panjenengan sampaikan nanti bisa diterima dengan baik. Ya, kira-kira Bu Khairul untuk penilaiannya atau observasinya bisa kita laksanakan dari apa? Nanti bisa dilaksanakan di hari Senin, Pak. Ya, terima kasih. Nanti hari Senin kita berjumpa lagi di kelas. Kelas 5B ya, Bu Khairul. 5A, Pak. 5A ya, 5A. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan sehat walafiat. Ya, terima kasih Bu Khairul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Aldo, silakan untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, biar kita lebih cinta terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Garuda Pancasila. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelumnya Bu Khairul absen terlebih dahulu ya. Pada hari ini yang tidak masuk siapa ya? Alhamdulillah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Siap apa tidak anak-anak? Siap ya. Nah, biar lebih bersemangat lagi, nanti ini ada ice breaking ya, untuk mengawali pembelajaran kita di hari ini. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tombol 1. Stop. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, Bu Khairul mau bertanya, kalian di rumah itu punya aturan apa tidak ya? Punya. Punya. Contohnya coba Mbak Dewi. Oh iya, di rumah tidak boleh bertengkar dengan siapa, Mbak? Iya, benar apa tidak, anak-anak? Iya benar. Jadi aturan di rumahnya Mbak Dewi itu tidak boleh bertengkar dengan adik dan juga kakaknya. Nah, biar apa ya kok tidak boleh bertengkar? Iya, biar hidupnya rukun, damai, sejahtera, bahagia, dan yang baik-baik ya. Coba, kira-kira ada lagi tidak ya? Coba, tunjuk jari. Aturan yang ada di rumahnya. Ayo, aturan yang ada di rumahnya. Membantu ibu. Nah, jadi di rumahnya Mbak Tiara itu harus membantu ibunya. Jadi misalkan Mbak Tiara bangun tidur ngapain, Mbak? Oh iya, benar sekali. Bangun tidur, tempat tidurnya itu dibersihkan, dirapikan kembali ya. Nah, tadi aturan yang ada di rumah. Kira-kira aturan itu harus ditaati apa tidak ya? Harus. Aturan itu harus ditaati. Nah, itu tadi di rumah. Nah, selain di rumah, di sekolahan. Di sekolahan ada aturan apa tidak ya? Ada. Mau memberikan contoh.
Seragamnya itu apa hari Senin? Merah putih. Jadi yo harus memakai seragam merah putih. Dan misalkan kalau di hari Senin ada yang memakai seragam pramuka, itu kira-kira sesuai dengan aturan apa tidak ya? Tidak sesuai dengan aturan. Jadi si A tersebut bisa dikatakan tidak patuh terhadap aturan karena memakai seragamnya tidak sesuai dengan harinya. Nah, itu tadi merupakan aturan yang ada di rumah dan juga yang ada di sekolahan ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita semua anak-anak bersama dengan Bu Hairul sudah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, salah satunya apa saja ya kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama? Kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama pada pertemuan yang lalu. Ayo apa? Kesepakatan kelas. Iya, mendengarkan Bu Guru saat Bu Guru sedang apa? Mendengarkan Bu Guru, mendengarkan Bu Hairul saat Bu Hairul sedang menjelaskan materi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai norma dalam kehidupanku ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya nanti ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Yang pertama, melalui penjelasan dari guru, siswa itu bagaimana mampu memahami dan juga mengenali bentuk-bentuk norma. Nah, norma itu ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum dengan baik. Tujuan yang kedua, melalui penjelasan dari guru, siswa itu mampu memahami dan mengidentifikasi hak dan juga kewajiban yang ada di rumah dan yang ada di sekolahan dengan baik ya. Untuk selanjutnya ada tadi Bu Heru sudah menjelaskan bahwa pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai norma. Yang tahu apa itu arti norma? Siapa? Arti norma. Norma apa ya kira-kira? Ya, kira-kira. Oh ya, aturan itu, norma itu aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Jadi tingkah laku kita itu diatur, tidak boleh sembarangan ya. Ada aturannya. Nah, tujuannya itu biar apa ya? Kok ada aturannya? Tujuannya, kenapa kok harus sesuai dengan aturan? Tujuannya untuk apa? Menciptakan aturan sosial dan juga mencegah terjadinya konflik. Konflik itu contohnya apa ya? Bertengkar, berkelahi, tawuran, itu namanya konflik. Nah, norma itu tujuannya mencegah adanya konflik tersebut ya.
poin tersebut. Nah, itu ada pemeluk agama ya. Pemeluk agama yang berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Tetap hidup rukun, tetap bersatu, tetap saling menghargai, saling menghormati. Nah, apabila kok kalian misalnya melanggar norma agama, nanti apa dampaknya? Akan bagaimana? Tidak akan mendapatkan dosa apabila melanggar norma agama. Mengenai norma agama? Selanjutnya yang kedua ada norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Norma yang terkait dengan adat istiadat dan tata krama dalam pergaulan sosial. Jadi norma kesopanan itu berhubungan dengan apa? Tata krama, dengan perilaku yang baik ya. Apabila kalau kita melanggar norma kesopanan, apa yang akan kita dapatkan? Apa? Apabila kita melanggar norma kesopanan, yang akan kita dapatkan apa? Penyesalan, rasa malu. Nah, seperti itu ya. Di sini Bu Heru juga sudah membawa gambar secara aslinya ya. Kalau itu gambar yang ada di layar, ini Bu Heru juga sudah membawa gambar asli baru tempel di kertas ya. Nah, untuk selanjutnya ada norma kesusilaan. Coba Mbak Irma membaca untuk pengertian dari norma kesusilaan. Oke, norma kesusilaan itu aturan tentang perilaku yang dianggap baik dan buruk yang berhubungan dengan nilai-nilai moral. Itu ada kaitannya dengan norma kesusilaan. Nah, selanjutnya ada norma hukum. Coba Mas Fatih dibaca yang keras Mas. Aturan yang membuat orang belajar bersifat memihak dengan sanksi hukum tidak melakukan. Norma hukum itu aturan yang ada kaitannya dengan apa? Dengan hukum. Apabila kok melanggar, maka akan dikenakan sanksi hukum bagi orang yang melanggar norma aturan. Nah, selanjutnya ada hak. Hak itu kira-kira apa ya? Hak, pengertian dari hak. Sesuatu ya, sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Nah, hak itu ada hak di rumah dan juga ada hak di sekolahan. Hak di rumah, sesuatu yang kita dapat, sesuatu yang kita terima. Di rumah kira-kira apa ya contohnya? Yuk, memberikan Mas Fatih apa? Iya, pintar. Mendapatkan kasih sayang dari siapa ya kalau di rumah? Bapak dan Ibu. Semuanya di sini mendapatkan kasih sayang dari Bapak dan Ibu tidak? Mendapatkan. Nah, itu contoh dari hak di rumah. Hak di sekolahan itu ada murid yang mendapatkan kasih sayang yang sama dari ibu gurunya. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban apa ya? Kewajiban. Kewajiban dari kata dasar wajib. Berarti apa? Sesuatu yang apa? Yang harus kita lakukan. Karena kewajiban dari kata wajib. Wajib ini harus, tidak boleh tidak ya. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan atau sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah,
Kewajiban itu ada kewajiban di rumah dan ada kewajiban di sekolah. Di sini ada gambar. Nah, itu ada kewajiban di rumah. Kewajiban di rumah itu ada seorang anak yang sedang membersihkan rumah. Kewajiban di sekolah itu ada yang melaksanakan upacara bendera dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh. Tadi Bu Heru sudah menjelaskan mengenai norma, mengenai jenis-jenis norma, mengenai apa lagi tadi? Sebelum itu, apabila melanggar itu namanya sanksi. Terus selanjutnya ada hak dan kewajiban baik di rumah maupun di sekolah, beserta contoh gambar yang Bu Heru perlihatkan di layar, dan juga Bu Heru sudah membawa gambar yang ditempel di kertas ini ya. Nah, di sini ada gambar yang berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan norma dan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ini ada gambar apa anak-anak? Ada anak yang sedang mengaji. Ya, yang mau maju. Gambar pertama menempelkan di sana. Kira-kira ini termasuk ke dalam jenis norma ataukah hak dan kewajiban? Ayo langsung maju, tunjuk jari dulu. Mbak Tia nomor 1. Yang ditambah Mbak Tia, benar tidak anak? Benar. Ya, itu mengenai kewajiban di sekolah. Benar apa tidak ya? Benar. Beri tepuk tangan untuk Mbak Tia. Di sini kalian tadi sudah mendapatkan penjelasan mengenai norma, mengenai jenis norma, mengenai sanksi apabila melanggar norma, dan juga hak dan kewajiban di rumah maupun di sekolahan. Terus sudah dilanjut dengan kalian menempelkan sebuah gambar. Itu termasuk ke dalam yang mana? Kalian sudah bisa ya. Nah, sekarang kalian sudah duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Nanti kalian akan berdiskusi secara berkelompok ya, berdiskusi. Nah, Bu Heru akan membagikan lembar kerja peserta didik, nanti akan didiskusikan bersama dengan teman satu kelompoknya. Sebelumnya kalian perhatikan terlebih dahulu. Di situ tertulis lembar kerja peserta didik. Itu nanti ada soal yang akan kalian diskusikan bersama dengan teman satu kelompok ya. Ada nama anggota kelompok, itu ditulis. Nama anggota kelompoknya siapa saja ditulis. Terus ada soal, diskusikan bersama teman satu kelompok pengertian dan contoh norma serta berikan kesimpulan dari macam-macam norma. Ya, kelompok 1 ada kesulitan, itu tadi pengertian ya, dituliskan. Ya, perhatikan, Bu Heru amati semua dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah selesai semua ya. Selanjutnya mempresentasikan. Nanti kelompok lain
depan ya. Ya kelompok 1 kelompoknya Mbak Tiara ya semuanya maju. Dipresentasikan dengan suara yang keras ya biar teman-temannya ingat. Ya perhatikan semuanya fokus ke depan, tidak ada yang tidak fokus ke depan. Yang keras Mbak Tiara. Dua Naila, 3 Abdul, 4 Kiki. Norma ajaran yang ditemukan oleh Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 kelompoknya Mbak Tiara. Coba tadi kelompoknya Mbak Tiara sudah maju, sudah mempresentasikan hasil dari tugas yang didiskusikan bersama dengan teman satu kelompok. Coba Bu Airul pengen dari kelompok 4 Mbak Putri memberikan tanggapan untuk kelompok Mbak Tiara. Bagaimana tadi Mbak Tiara maju? Bagaimana? Sudah sesuai. Biar kita semuanya tetap semangat di tengah-tengah pembelajaran ada ice breaking lagi ya. Diperhatikan. 1, 2, 3. Mulut tertawa 3 kali. Setelah tadi kalian mengerjakan etapa di lembar kerja peserta didik, dikerjakan secara berkelompok, didiskusikan. Tadi untuk kelompok yang maju kelompoknya Mbak Tiara, Bu Hairul perhatikan sudah menuliskan pengertian dari norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum dengan baik dan juga benar. Terus selanjutnya sudah memberikan contoh dari keempat norma tersebut dengan baik dan benar. Terus juga sudah memberikan kesimpulan dari norma juga sudah sesuai. Terus sudah memberikan apa tadi? Memberikan contoh dari hak dan juga kewajiban yang ada di sekolah dan juga yang ada di rumah dengan sesuai ya. Nah, untuk kesimpulan di hari ini tadi kita semua sudah belajar mengenai apa saja tadi? Norma ada pengertiannya. Selain ada pengertian norma, ada apa lagi? Ada jenis-jenisnya. Terus ada jenis ini, selain itu ada apa lagi? Sanksi apabila melanggar norma ya. Terus lanjut, apalagi tadi ada hak dan juga kewajiban. Pengertian hak, pengertian kewajiban. Terus contoh dari hak di rumah dan di sekolahan. Contoh dari kewajiban di rumah dan juga di sekolahan ya. Kalian semuanya sudah apa tadi? Sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan hati yang bagaimana hati kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, bahagia. Tentunya apa anak-anak? Semangat ya. Kalian Bu Hairul amati, Bu Hairul perhatikan, semuanya semangat. Semuanya perasaannya bahagia. Untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai tadi materi mengenai norma dalam kehidupanku,
mengukur sejauh mana kalian sudah memahami. Di sini ada soal evaluasi, dikerjakan secara individual. Nah, sini nanti jangan lupa dituliskan namanya ya. Namanya ditulis, nomor absennya juga ditulis ya. Sudah dituliskan dan sudah sebagian sudah hampir selesai ya. Nah, Bu Ainul perhatikan semuanya sudah menuliskan dan sudah mau selesai. Nah, semuanya sudah ya. Silakan ditumpuk jadi satu, ditaruh di pojok. Nah, ini ditumpuk jadi satu per kelompok ya. Itu untuk mengukur sejauh mana kalian sudah memahami materi yang Bu Ainul sampaikan di hari ini. Nah, Bu Ainul mau bertanya, refleksi kita di hari ini ya. Dalam penyampaian materi, Bu Ainul sudah menggunakan media yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran atau belum? Sudah. Dengan media apa ya? Dengan media apa itu? Media gambar ya. Pembelajaran yang sudah Bu Ainul sampaikan dapat kalian terima dengan bagus atau tidak? Iya, dapat kalian pahami, dapat kalian terima ya. Nah, coba setelah kalian mengikuti pembelajaran di hari ini, ada semangat yang menggelora atau tidak? Ada ya, oke. Nah, jadi tadi mulai dari media yang digunakan, dari gaya pembelajarannya, gaya penyampaiannya, dari metode, dan dari materi yang dipahami oleh masing-masing peserta didik itu dapat tercapai dengan baik ya. Nah, untuk tadi kita sudah mempelajari mengenai norma, jenis-jenisnya, sanksi, hak dan juga kewajiban, beserta juga dengan contohnya. Nah, apabila tadi kita sudah belajar mengenai norma bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan kita bagaimana anak-anak? Kehidupannya bagaimana apabila norma diterapkan dengan baik, hak juga diterapkan dengan baik, kewajiban juga diterapkan dengan baik, bagaimana? Hidupnya bagaimana? Rukun, damai, sejahtera. Nah, itu harapannya setelah kalian menerima materi mengenai norma, harapan kedepannya kalian bisa menerapkan materi tersebut di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, kalian persiapan atau mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi mengenai musyawarah. Apa anak-anak? Musyawarah ya. Di rumah siap mempelajari materi tersebut? Siap. Itu materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum pembelajaran di hari ini kita akhiri, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup majelis ya. Dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Untuk pembelajaran di hari ini sudah selesai. Nanti kalian
wabarakatuh. Saya di sini sudah melakukan observasi di kelas Bu Khairul Marhati. Sekarang saya akan mengadakan pasca setelah observasi atau pasca dengan Bu Khairul Marhati tentang pembelajaran yang sudah disampaikan tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saifuddin. Ya, bagaimana perasaannya sudah melakukan pembelajaran tadi? Alhamdulillah perasaannya sudah senang, Pak. Sudah melakukan pembelajaran yang Bapak sebagai observernya, jadi sudah terasa lebih bahagia. Jadi lega ya, Mbak? Iya, sudah lega. Sudah lega karena sudah diobservasi semacam itu. Iya. Terus yang kedua, saya lihat tadi Bu Khairul sudah melakukan beberapa yang sudah panjenengan sampaikan tadi pada saat kemarin ya, tadi kemarin yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Saya kira panjenengan sudah menyampaikan dengan baik. Ya, jadi di sini Bu Khairul hanya pengen membuat kelasnya lebih hidup lagi. Oh iya, Pak. Ya. Supaya anak-anak biar itu ya Pak bersemangat, ya, ya. tetap bersemangat ya. Harapan saya semacam itu Bu Khairul. Untuk tentang KSE-nya saya anggap di situ Bu Khairul sudah baik. Oh iya Pak, ya terima kasih Pak. Terus yang selanjutnya yang perlu ya Bu Khairul di situ nanti topik-topiknya juga sudah tersampaikan semuanya, dari topik penyampaian materi ya, terus sesuai dengan pekerjaannya anak-anak sudah tersampaikan dengan baik, sehingga untuk semacam itu bisa dipertahankan terus ya Bu Khairul. Kemudian atau di pembelajaran selanjutnya tetap dipertahankan ya Pak. Semacam itu. Jadi jangan sampai kita hanya pada saat penilaian saja. Iya Pak, baik. Ya, saya kira cukup untuk observasinya di sini. Untuk setelah pembelajaran atau pasca pembelajaran itu. Nah, ini Bu Khairul ya. Assalamualaikum Bu Khairul. Waalaikumsalam Pak Saifuddin. Ya, di sini tadi saya sudah melakukan observasi pasca observasi setelah saya mengamati Bu Khairul pada saat pembelajaran di kelas. Ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.